Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil kabir, yakhluqu ma yasha'u wa ma li ahadin fil umuri tadbir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majlis Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Keragaman di Indonesia adalah takdir. Ia tidak diminta, tidak dipesan, tidak ditagih, melainkan anugerah dari Sang Maha Pencipta. Bukan untuk ditawar tapi untuk diterima, taken for granted. Hadirin, Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, keanekaragaman tersebut menjadi sebuah rahmat jika dikelola dengan baik. Namun hadirin, di saat bersamaan realitas pluralitas ini juga dapat menjadi tantangan besar jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Bahkan juga dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak persatuan bangsa. Sebagaimana kerap kali terjadi gesekan antara kelompok dengan kelompok yang lain, yang mana diantaranya disebabkan oleh paham keagamaan dan paradigma berfikir, yaitu antara kelompok eksklusivisme dan kelompok liberalisme. Eksklusivisme ialah paradigma berfikir yang cenderung tertutup terhadap keanekaragaman. Sedangkan liberalisme ialah sebaliknya, yaitu paham yang memperjuangkan kebebasan di antara semua aspek. Perseteruan kedua kubu yang sangat berlawanan tersebut, hadirin, menjadi ancaman yang serius bagi tatanan sosial, baik dalam konteks regional, nasional, bahkan internasional. Lebih khusus lagi adalah ancaman bagi kebenekaan di tengah masyarakat yang majemuk, hujatan dan persekusi. Bahkan tindakan anarkis telah terjadi di mana-mana. Hadirin, mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain karena perbedaan yang ada disikapi dengan cara yang kurang arif, sehingga keragaman tidak lagi menjadi rahmat, akan tetapi malah menjadi laknat. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, mengapa penting moderasi dalam beragama? Ini merupakan pertanyaan yang sering diajukan. Mengapa kita, bangsa Indonesia khususnya, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Sebagai jawabannya, karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak akan bisa dihilangkan. Ide dasar moderasi ialah mencari persamaan bukan perbedaan, mencari titik temu bukan jalan buntu, mencari solusi bukan disintegrasi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk Moderasi Beragama dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan rujukan ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 64
sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Abdul Mujab Mahali
dalam kitabnya Asbabun Nuzul, studi pendalaman Al-Quran, halaman 159 menyatakan bahwa diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menulis surat kepada Heraklius Raja Romawi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah Islam, tentu kamu akan selamat. Akan tetapi jika kamu membangkang, maka kamu akan mendapatkan dosa besar. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai klarifikasi dari surat tersebut. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim halaman 372 menyatakan bahwa ayat ini merupakan ajakan kepada semua orang yang mempunyai keyakinan dan agama untuk mencari titik temu kalimatun sawa. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsiril Munir halaman 281 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimatun sawa ialah kalimatut tauhid, yaitu ajakan untuk mempercayai Tuhan yang Esa. Hal yang sesuai dengan prinsip moderasi ialah mencari titik temu sehingga saling memahami atas segala perbedaan. Hadirin yang berbahagia, ketuhanan yang Maha Esa adalah titik pertemuan, keman platform, dalam bahasa Al-Qur'annya kalimatun sawa antara semua kitab suci. Jadi dalam Al-Quran ada perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kepada para penganut kitab suci agar berpegang teguh kepada ajaran ketuhanan yang Maha Esa dengan menyembah hanya kepadanya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 2 halaman 700 menyatakan bahwa kalimatun sawa ialah kesetaraan seluruh umat manusia, keadilan menyelesaikan masalah dengan damai, menolak kekerasan karena perbedaan fikiran dan keyakinan. Di Indonesia yang plural ini hadirin, Pancasila merupakan kalimatun sawa yang mempertemukan beragam nilai dan pandangan dalam masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kalimatun sawa adalah tujuan dari moderasi beragama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama ialah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Lebih lanjut, mari kita simak firman Allah Surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Majlis Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa Aywa ma arsalnaka bihadza wa amsalihi minasy syara'i wal ahkamil lati biha mana'athu sa'idatu illa rahmatan nas wa hidayatahum fi syu'uni ma'ashihim wa ma'adihim. Yaitu tidaklah aku mengutus engkau Muhammad
dengan Al-Quran ini dan yang serupa dengan itu berupa syariat dan hukum yang menjadi pedoman kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, Islam rahmatan lil alamin ini secara normatif dapat dipahami dari ajaran Islam yang melahirkan tata rabbani, sebuah kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan, tujuan hidup yang mulia, takwa, tawakal, ikhlas ibadah yang menumbuhkan sikap emansipasi, mengangkat harkat dan martabat manusia, buka demokratis dan harmonis dalam pluralisme. Islam rahmatan lil alamin hanyalah sebuah konsep ideal yang implementasinya tergantung kepada kita semua. Oleh karena itu hadirin, menyadari akan pluralitas masyarakat dunia khususnya Indonesia, maka Islam rahmatan lil alamin hanya akan dapat dicapai dengan moderasi beragama, moderasi yang menerima segala perbedaan. Hadirin yang berbahagia, mari kita contoh founding father pendiri bangsa ini yang telah terbukti memiliki sikap moderat dengan jiwa besarnya menerima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan moderasi Islam itu, mari kita rajut persaudaraan. Mari kita rangkai kebersamaan. Mari kita tegakkan persaudaraan Demi berdirinya pilar-pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya terciptalah Islam rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, dari pemaparan di atas dapatlah kita tarik kesimpulannya bahwa kalimatun sawa ialah sebuah keniscayaan yang tidak dapat terbantahkan. Selanjutnya, untuk membentuk Islam rahmatan lil alamin, maka dibutuhkan moderasi beragama, moderasi yang menerima segala perbedaan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Jikalau perahu bermuatan syarat, jangan berlayar di musim barat. Jika kami tersalah kata dan khilaf, mohon maaf dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.